wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita Garuda. Tapi kali ini tentunya kita tidak sedang akan membahas tentang tim nasional atau Garuda Muda U17 kalau kita ngomongnya dalam konteks AFC Cup Under 17. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang U17-nya Uzbekistan. Ini luar biasa banget. Ini tentu saja bukan keberuntungan. Ini benar-benar tim yang sangat perkasa, tim yang sangat dikdaya. Sebenarnya saya ingin bikin video ini sejak Uzbekistan kemarin melawan Korea Utara. Meskipun saya melihat bahwa Korea Utara itu begitu perkasanya bisa mengalahkan Indonesia dengan 6-0, saya mengatakan Korea Utara itu sangat perkasa karena Indonesia itu sebenarnya tim yang cukup solid dalam artian menjaga pertahanannya ya, meskipun sebenarnya kalau ngomong soal produktivitas lihat lawannya dulu. Kalau lawannya bisa bermain dengan cara sedikit lebih terbuka, maka biasanya akan lebih bisa mencetak gol banyak. Itu seperti ketika melawan Yaman. Nah, dengan tim yang berhasil memasukkan 7 gol dengan hanya kebobolan 1 dan itu pun lewat tendangan penalti, saya kira Korea Utara sangat perkasa ya bisa mengalahkan Indonesia. Meskipun kalau kita mau mengamati secara taktis ya, secara strategi, sebenarnya strateginya Korea Utara itu mm, ya saya tidak bisa bilang itu jelek enggak, tapi sebenarnya enggak istimewa banget. Itu udah bagus sebenarnya strateginya. Tapi sayangnya kita itu melawan tim dengan kekuatan atau individual compact sama tim compact itu yang bagus. Itu diawali dari individual compactnya, diawali dari body compact yang bagus, body balance yang bagus, tinggi besar gitu. Dan kalau saya lihat di U17 ini, dari tim-tim yang bertanding ini, tim yang memiliki body compact dan body balance yang bagus itu ya kalau tidak Korea Utara ya Uzbekistan ini. Dan dengan body compact dan body balance yang bagus itu akhirnya seperti yang sering diucapkan oleh Sintayong ya, bahwa strategi itu akan sulit berkembang ketika duel-duel di atas lapangan itu cukup bisa mengganggu berkembangnya atau berjalannya taktik. Karena ya kalah body charge, kalah pertarungan fisiknya, kalah larinya, kalah stamina, itu bisa membuat permainan tidak berkembang. Dan itulah yang bikin strategi kita yang sebenarnya tidak kalah-kalah banget sebenarnya lawan Korea Utara itu akhirnya tidak bisa berkembang dengan ditambah plus lagi kemampuan individualnya Korea Utara itu juga bagus banget. Ya, dengan kemampuan fisik, energi, stamina yang kuat itu, dia tidak memberikan kesempatan sedikit pun buat pemain kita yang sedikit atau bahkan mungkin tidak sedikit ya, tapi secara fisik ada di bawah mereka. Nah, saya sudah menilai bahwa Korea Utara itu sebenarnya hebat, tapi kehebatannya dia masih ada celah, yaitu Korea Utara itu secara strategi sebenarnya tidak istimewa banget. Strateginya bagus, tapi sebenarnya tidak istimewa banget. Dan selain itu juga kemampuan klinikalnya sebenarnya tidak bagus-bagus amat. Ya, jadi gol-golnya itu gol biasanya lewat scrimmage di depan gawang atau ya set piece bola mati. Nah, tetapi di atas lapangan ya mereka tetap menguasai karena itu bisa secara mudah dilihat dari ball possession ya. Nah, bukan di situ sebenarnya inti videonya, tapi lebih kepada Uzbekistannya sebenarnya. Nah, saya sebenarnya ingin membuat video itu sejak Korea Utara melawan Uzbekistan kemarin. Karena apa? Karena kalau saya lihat ini lawan yang setimpal, tapi bukan soal strategi. Ya, saya lebih melihat kepada fisik. Karena yang mengalahkan kita kemarin faktor besarnya juga faktor fisik ya. Yaitu fisiknya Korea Utara yang bagus banget, body balance-nya bagus. Itu yang juga faktor yang besar lah ya mempengaruhi bagaimana strategi kita tidak bisa berkembang di balik atau di bawah tekanan para pemain Korea Utara itu.
Nah, sekarang nemulah lawan tandingnya, yaitu Uzbekistan yang sama-sama memiliki fisik yang sama-sama besar, tenaga yang kuat, stamina yang long term gitu ya. Yang saya bilang tadi bahwa strategi Korea Utara itu sebenarnya tidak istimewa banget, plus clinical finishingnya yang juga tidak terlalu sempurna itu masih kalah dengan Uzbekistan. Jadi masih jauh di bawah Uzbekistan sebenarnya soal strategi dan terutama soal clinical finishing. Wah, kalau Uzbekistan itu penempatan-penempatan bola ketika masuk itu bagus banget. Makanya teman-teman boleh lah kalau mau melihat dari sekian gol yang dihasilkan, apa ya, 12 atau 14 gol sampai sejauh ini kalau tidak salah ya Uzbekistan itu clinical finishingnya begitu kelihatan di situ. Nah, itulah yang membuat akhirnya Korea Utara ternyata masih jauh di bawah Uzbekistan. Dan ini approved banget setelah Uzbekistan menghadapi tuan rumah malam ini lawan Arab Saudi. Dengan awalnya saya itu agak ada feeling-feeling yang agak bad feeling ya kepada wasitnya, karena ini kan tuan rumah ya. Dengan mengeluarkan 2 pemain Uzbekistan, meskipun ada atau tidak adanya pelanggaran itu, tapi 2 kartu merah itu cukup menyakitkan sebenarnya, dan itu bisa jadi presiden buruk. Ya samalah kayak ketika kita mendapatkan perlakuan seperti itu dari wasit, selalu ada kesempatan untuk bagaimana membuat opini atau menciptakan story yang mendukung bahwa apa yang dilakukan oleh wasit itu karena wasit itu pro terhadap tuan rumah. Tapi ya untungnya wasit itu memberikan hadiah penalti ketika pemain Uzbekistan itu udah tinggal 9 orang, itu ada kesempatan dari Uzbekistan untuk mencetak gol lewat titik putih. Ternyata Uzbekistan bisa memanfaatkan itu dengan sangat baik, dan itu momentum yang bagus ya. Dan kemudian secara tidak terduga lewat aksi individualnya salah satu pemain Uzbekistan itu bisa menggandakan kemenangan ya menjadi 2-0, dan di 10 menit akhir lah kurang lebih ya. Dan lebih parah lagi di 5 menit akhir Uzbekistan sudah tidak lagi menerapkan serangan-serangan, skema serangan yang bagus. Kecuali kalau memang ada kesempatan untuk melakukan serangan balik, tapi selebihnya sudah tidak. Tapi yang hebatnya adalah pertahanan mereka yang kokoh dan sangat tenang mereka dengan pemain yang berjumlah 9 orang itu. Mereka sangat tenang, terutama menjaga gawangnya, dan ini juga menunjukkan sama kayak ketika Uzbekistan melawan Korea Utara tadi ya. Ada kualitas di bawah Uzbekistan dari Arab Saudi ini. Dengan dikeluarkannya 2 pemain, sebenarnya eh, mereka saya yakin bisa melihat celah itu, terutama pelatihnya pasti juga bisa melihat celah itu, tapi skill individu dari masing-masing pemain untuk menjadi akhirnya kerjasama tim, memanfaatkan celah itu udah tidak ada. Kalah sama kemampuan individual dan teamworknya Uzbekistan. Nah, sebenarnya ngomong soal teamwork itu seperti sesuatu yang alamiah ya. Mereka itu justru malah lebih banyak bertumpu pada kemampuan-kemampuan individual yang bagus. Skill individu mereka itu bagus. Sehingga dengan skill individu mereka, mereka itu bisa mengcover semua celah, termasuk celah ketika ditinggalkan oleh 2 pemainnya itu. Nah, sementara Arab Saudi yang sebenarnya harusnya bisa melihat celah itu sama sekali tidak punya peluang untuk memanfaatkannya. Justru malah ketika kecolongan lewat tendangan penalti itu udah alamat itu sudah buat Arab Saudi. Karena apa? Karena sekian panjang sampai lahirnya tendangan penalti itu, mereka belum bisa memanfaatkan celah itu. Meskipun beberapa serangannya tetap membahayakan Uzbekistan ya. Tapi ada satu lagi kemampuan yang mirip dengan Korea Utara, yaitu clinical finishingnya yang kurang begitu bagus. Dan itu berbeda banget dengan kemampuan Uzbekistan yang clinical finishingnya bagus banget. Nah, ini yang bikin banyak peluang tapi tidak bisa menjadi gol. Kalaupun
terjadi tendangan yang itu mengarah ke gawang, itu powernya sedikit lemah, tapi begitu tendangannya kuat, itu melenceng kemana mana. Jadi clinical finishing-nya dari Arab Saudi ini masih tidak sebagus, Uzbekistan dan mirip-mirip sama Korea Utara lah ya. Kalau nanti ketemu Arab Saudi dengan Korea Utara itu malah kayaknya ini agak sedikit berimbang ya, sama-sama agak punya PR lah, tentang clinical finishing, tapi Arab Saudi mungkin agak kurang atau masih kalah sedikit tentang, kekuatan tubuh atau kekokohan tubuh dan body balance-nya mungkin. Nah ini pasti seru kalau Korea Utara ketemu Arab Saudi. Demikian dari saya, selamat buat Afghanistan, luar biasa memang tim ini, eee, cocok lah ya dijadikan contoh, jadikan tempat belajar buat, eee, baik itu Garuda Muda maupun sebenarnya sampai timnas seniornya mungkin ya. Ini tim yang bagus lah Uzbekistan ini, salut. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.